صدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tafsir di luar ke di dalam? Ratus 126 ayat Innal ladzina tawallaw minkum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang tawallaw berpaling, mereka itu alladzina, sesungguhnya orang-orang yang berpaling. Tawallaw ada domir waw ada atau antum. Tawallaw itu domir hum. Tawalla, tawallaya, tawallaw. Sesungguhnya orang-orang yang telah berpaling, mereka itu dari kamu. Ayyuhal mu'minuna, wa orang-orang yang beriman, biqada'illah, mereka berpaling dengan qada Allah. Yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua kelompok peperangan, yakni alladzina inhazamu yauma uhudin, maksudnya orang-orang yang berpaling meninggalkan medan perang pada peperangan Uhud, pada hari peperangan Uhud. Nah, di situ ada orang tentara Islam lawan tentara munafik. Jadi orang yang munafik ini bulik kada sempat berperang. Inna mastazallahumus syaitanu, sesungguhnya menggelincirkan kepada mereka itu orang-orang yang berpaling dari di medan perang. Siapa yang menggelincirkan? Asyaitanu, yaitu syaitan. Ayhamalahum ala zallati, mereka itu syaitan mendorong atas ketergelinciran.
biba'dhi ma kasabu, sebagian dengan sebagian apa yang mereka usahakan. Yani ma'siyatahum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bitarkil markazi. Maksudnya mereka durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan markaz. Tapi bukan orang munafik lah, ini orang mukmin semuanya. Jadi orang mukmin seperti keterangan terdahulu, orang mukmin berperang pada peperangan Uhud. Yaitu orang muslim kalah karena orang muslim meninggalkan markaz. Markas itu tempat strategis yang sudah ditentukan oleh Nabi. Janganlah ditinggalkan tempat ini, yaitu gunung, bukit, untuk memanah para musuh-musuh yang datang. Tapi mereka meninggalkan karena merebut harta ghanimah di bawah. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah memaafkan dari atas mereka, dari mereka itu. Jadi Allah maafkan walaupun mereka itu meninggalkan markas. Tilkal khoti'ata walaqad afallahu anhum, tilkal khoti'ati, itu kesalahan. Jadi Allah maafkan kesalahan mereka orang beriman karena meninggalkan markas, karena terpengaruh dengan harta yang berlimpah di bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu, janganlah kamu menjadi, kalladzina kafaru, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir. Kafir di sini yakni al munafiqina, janganlah kamu menjadi seperti orang munafik. Wa qalu, orang munafik itu berkata li ikhwanihim, bagi saudara-saudara mereka, fin nasabi, pada keturunan. Jadi orang munafik ini berkata kepada saudaranya, kepada iparnya, kepada menantunya, kepada keluarga yang jauh atau yang dekat. Ay qalu fi syani ikhwanihim, mereka berkata pada hal ihwal saudara mereka. Idza darabu, apabila mereka berlayar, fil ardi, di muka bumi, famatu, maka mereka mati, aw halaku, atau binasa, aw kanu guzan, atau mereka dalam keadaan berperang. Jam'u ghazin. Huzan itu mufradnya ghazin. Fakutilu, maka mereka dibunuh. Laukanu, jika mereka ada, indana, di sisi kami, mamatu, niscaya mereka tidak mati, wa makutilu, dan mereka tidak dibunuh. Takdziban minhum bil qada'i wal qadari, berdusta minhum, dari mereka itu orang munafik, dengan ketentuan dan qada dan qadar Allah. Jadi ujarnya, janganlah kamu ikut perang bersama Nabi, nanti kamu mati di medan perang. Atau kamu jangan ikut berlayar, kalau kamu berlayar nanti jatuh pesawatnya atau kapalnya karam. Pokoknya mereka tidak bisa kemana-mana karena ditakut-takuti. Dikira ajal itu datangnya di atas ranjang, dikira ajal itu jatuhnya di medan perang atau di waktu berlayar. Tapi ajal itu kapanpun datang, mereka tidak maju dan tidak mundur. Liyaj'alallahu dzalika, supaya Allah menjadikan akan mereka itu, akan dia, liyaj'ala dhannahum, supaya Allah menjadikan sangkaan mereka, annahum law lam yahdurul harba, bahwasanya mereka jika tidak ikut perang, la nadfa'u anhumul qatla, niscaya kami tidak akan jatuh, tidak akan tertolak di medan, di la nadfa'u, kita tidak akan bisa menolak, anhumul qatla, dari itu peperangan. Hasratan, di hal keadaan menyesal, hal keadaan rugi, fi qulubihim, di hati mereka, yakni ayyan hal mu'minin ayyakunu,
Allah melarang orang-orang beriman seperti mereka itu. Melarang-larang kemana-mana, kada kawa kamu akan mati, kalau kamu naik pesawat terbang kamu akan jatuh, kalau kamu naik kapal laut akan karam. Pokoknya ditakut-takuti terus. Nah itu orang kafir. Kalau orang beriman jangan mengikuti seperti sangkaan mereka. Kahaulal kufari, seperti orang-orang kafir. Fi hadzal qauli, pada ini perkataan. Minhum, dari mereka, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, supaya Allah menjadikan itu hasratan, menyesal atau duka cita, fi qulubihim, di hati mereka. Duna qulubil mu'minin, bukan di hati-hati orang beriman. Karena orang beriman itu yakin wallahu yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Falaisa yanfa'ul insanu taharrazahu min ityani ajalihi, maka tidak bisa memberikan manfaat manusia untuk menjaga-jaga dari kedatangan ajalnya. Jadi apabila sudah ajal sampai, walaupun dokternya itu di langit misalnya, saking canggihnya alatnya, tapi tetap mati apabila sampai ajalnya, dimanapun dan kapanpun. Walain kutiltum, wallahi la in kutiltum fi sabilillah. Walain kutiltum, demi Allah, jika kamu berperang di jalan Allah, fil jihadi, berperang di jalan Allah, ayyuhal mu'minuna, wa orang-orang yang beriman, au muttum, atau kamu mati fisabilillah, di jalan Allah, lama ufiratum minallahi wa rahmatun, niscaya mendapat keampunan dari Allah, niscaya mendapat rahmat dari Allah. Liyaghfiranna lakum, supaya mengampuni Allah akan mereka, supaya Allah mengampuni kamu, wa huwa khairum mimma tajma'un, dan dia keampunan dan rahmat lebih baik dari dunia yang kamu himpunkan. Jadi keampunan dan rahmat Allah itu lebih mulia daripada harta di dunia, walaupun hartanya itu memenuhi langit dan bumi. Karena kalau sudah meninggal dalam keadaan mati kafir atau sul khotimah, harta itu dia bisa menolong. Ai min a'radid dunya, maksudnya dari a'rad itu harta-harta dunia. Walaim mutum, dan jika kamu mati, mukimina alal jihadi, jika kamu mati hal keadaan kamu mukimina, mengekali, alal jihad, atas berjuang. Au qutiltum au mujahidina, atau kamu dibunuh dalam peperangan. La ilallah itu syarun, niscaya kembali kepada Allah, niscaya kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Fil halina, pada keadaan semula. Jadi apabila mati dalam medan perang, berlumuran darah matinya, maka Allah bangkitkan nanti seperti itu. Dan darahnya itu wangi, harum. Dan dikembalikan nanti apabila sudah masuk surga, nanti dikembalikan seperti wajah semula. Fabima ay fabi rahmatin ay bi ni'matin minallahi wa ihsan minhu ilaika. Fabima ay fabi rahmatin, maka dengan rahmat Allah. Ay bi ni'matin minallah, maka maksudnya dengan nikmat dari Allah, wa ihsan minhu, dan kebaikan dari Allah, ilaika, kepada engkau. Lintalahum ya Muhammadu, ay sahul talahum, mudahkan engkau bagi mereka. Akhlaqoka, mudahkanlah kepada mereka akhlak engkau. Budi pekerti engkau. Wa kasurati ihtimaluka, dan banyak ihtimaluka,
pekerjaan engkau. Jadi Nabi Muhammad banyak memberikan contoh akhlak yang mulia, dan Nabi banyak menerima beban risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi dilempari batu, bahkan sampai gigi Nabi lepas. Itu karena ihtimal memikul tanggung jawab dari Allah, banyak menanggung risalah dari Allah. Tapi lintalahum, engkau harus lemah lembut kepada mereka. Walau kunta, dan jika ada engkau, fadhon walidhon fil qawli, kasar dalam perkataan, walidhul qalbi, kasar hatinya, fil fi'li, pada perbuatan, lam faddu min haulik, la tafarraqu min haulik, niscaya kamu akan bercerai-berai dari sisi engkau. Artinya apabila Nabi itu kasar, hatinya tidak lembut, gawiannya kasar, maka umat akan lari daripada engkau. Makanya Nabi itu addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah melajari aku adab, budi pekerti yang mulia, maka aku memperbaiki budi pekertiku. Tapi apabila urusan pribadi, Rasulullah selalu memaafi dan mengampuni. Tapi kalau urusan Allah, tidak ada toleransi. Jadi Allah sudah melajari apabila pribadi Nabi disakiti, tapi Nabi maafi dan Nabi tetap lemah lembut. Tapi kalau dilanggar hukum Allah, Nabi Muhammad tidak akan memaafi. Laula Fatimah sariqat lau qatti'anna aydiyahun. Jika Fatimah mencuri, niscaya aku potong tangannya. Seandainya anakku, tapi kan mungkin Siti Fatimah mencuri, karena Siti Fatimah itu wanita yang paling baik, sebagai contoh. Karena jadi pemimpin para wanita nanti di akhirat adalah Siti Fatimah. Yang pemuda-pemuda pemimpinnya adalah Hasan dan Husain. Walau kunta fadhon, dan jika engkau ada kasar, walidhon, kasar fil qawli, pada perkataan, waladil qalbi, keras hati, fil fi'li, pada perbuatan, lam faddu min haulik, niscaya lari dari sisi engkau, ay la tafarraqu min haulik, niscaya kamu akan bercerai-berai dari sisi engkau. Fa'fu anhum, maka maafi olehmu dari mereka itu. Ma fa'alu yauma Uhudin, apa yang terjadi pada hari Uhud. Jadi pada papan Uhud, Rasulullah SAW kalah perang gara-gara sahabat meninggalkan markas yang sudah ditentukan. Ghanimah atau kalah, menang atau kalah jangan ditinggalkan, tapi ditinggalkanlah medan itu. Tapi Rasulullah memaafi dan mengampuni mereka. Fa'fu anhum, maka maafi olehmu. Ma fa'alu yaumudin, apa yang terjadi pada peperangan Uhud. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun olehmu kepada mereka. Hatta ashfa'aka, sehingga engkau memberikan syafaat fihim, pada mereka. Wasyawirum fil amri, dan hendaklah bermusyawarah mereka itu pada urusan, pada perkara. Jadi Rasulullah itu tidak walaupun Nabi dan Rasul, tidak pernah Nabi itu melakukan sesuatu yang besar sendirian. Rasulullah menawarkan dengan sahabat bagaimana ini penyelesaiannya. Jadi Nabi memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Jadi musyawarah yang terkenal yaitu musyawarah tentang peperangan Khandaq.
Jadi Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabatnya berunding bagaimana cara penyelesaiannya tentang perang Khandaq. Jadi bebuahan kafir Quraisy bersatu dengan bangsa Arab lain untuk menyerang Madinah. Jadi semua suku, semua bangsa Arab ketika itu bersatu dengan kafir Quraisy untuk menyerang Nabi di Madinah. Sedangkan Islam itu belum kuat, tentara belum banyak lagi. Maka Rasulullah bermusyawarah bagaimana untuk mempertahankan kota Madinah. Lalu orang-orang mengatakan kita perang habis-habisan. Ada lagi berpendapat kita lari bersembunyi. Ada lagi yang berpendapat yang ketiga kita buat benteng. Jadi sekitar Madinah itu dibuat tabukan. Jadi Khandaqnya ditabuk, digali. Jadi tanah digali agar kuda itu tidak menyeberang. Bagaimana lompatan kuda itu tidak menyeberang ke seberang. Itu digali. Berapa kilo itu sekitar Madinah? Tidak masuk ke kota Madinah. Akhirnya pendapat Salman Al-Farisi lah yang diterima. Yang lainnya juga diterima. Cuman yang terbaik adalah pendapat Salman Al-Farisi. Maka digalilah di sekitar Madinah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy dan bangsa Arab lain bersatu menyerang Madinah, tapi tidak bisa menyeberang karena terlalu luas. Jarak antara seberang dan keseberangnya terlalu panjang. Lalu Allah kirim angin debu, dan mereka itu lari semuanya, tidak sampai menyerang Madinah. Mereka lari dalam keadaan kalah. Wasyawirum fil amri, bermusyawarah akan mereka sahabat fil amri pada perkara. Tatyiban linufusihim, untuk menyamankan hati mereka, diri mereka supaya nyaman. Waraf'an min abdarihim, dan mengangkat dari kadar mereka. Walitaswiri tatyiban walitaswira sunnatan, dan supaya menjadi sunnah. Artinya apabila ada perkara yang sulit untuk orang banyak, bermusyawarahlah. Faida azamta, apakah apabila engkau bercita-cita ala ma turidu imdoahu, atas sesuatu yang kau inginkan menyelesaikannya. Sudah musyawarah, hasil musyawarah itu fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah atas Allah. La 'alal musyawarah, bukan diserahkan kepada musyawarah. Walaupun hasilnya begini, jangan menyerahkan kepada hasil musyawarah, tapi fatawakkal 'ala Allah, maka berserahlah kepada Allah. Iyansurkumullah, jika Allah menolong kamu, fala ghalibalakum, maka tidak ada yang mengalahkan kamu, minan nasi, dari manusia. Wa iyakhdhulkum, dan jika Allah menghinakan kamu, la yansurukum ahadun min ba'di, tidak menolong kepada kamu oleh seseorang dari sesudahnya. Wal makna la tatruku amri, janganlah kamu meninggalkan perkaraku bagi manusia. Warfadu an-nasa li amri, dan kamu menolak manusia bagi urusanku. Artinya ikutilah aku, dan Nabi jangan menolak. Jadi apa yang disuruh Rasulullah fa'alu wa intahu, dan jika Nabi melarang maka jauhkanlah. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul, dan tidak ada nabi itu menipu. Ay yakhununa, khianat, menipu, bikitmani syai'in minal ghanimah, karena dengan menyimpan sesuatu dari harta ghanimah, an ashabihi, dari sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi dituduh menyembunyikan harta ghanimah.
Jadi Nabi perang, akhirnya Nabi menang dan banyak mendapat harta ghanimah. Lalu Rasulullah memberi orang yang jauh, misalnya dari Yaman atau dari Habasyah, dari jauh-jauh dari Afrika, lalu diberi banyak oleh Nabi, sedangkan yang ada di sekitar Nabi Madinah diberi sedikit. Dikira Nabi itu menyimpan. Nah, jadi turun ayat ini, wa may yaghlul yati ma ghalla yaumal qiyamah. Nazalat fi qatifata hamro'a. Nah, ini turun ayat pada qatifah hamro. Faqadimat yaum badrin, maka dia datang pada hari peperangan Badar. Faqala ba'dun nas, maka berkata sebagian manusia, la'allan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadaha. Barangkali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambilnya harta ghanimah. Fanafa anul walulu, maka menafikan darinya akan menipu. Wa bayyana annahu ma ghalla nabiyyun, dan menjelaskan bahwa Nabi tidak menipu, tidak khianat. Wal makna maka li nabiyyin walulun, tidak ada nabi itu walul itu menipu. Wa may yaghlul, barang siapa menipu, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, niscaya ia datang dengan apa yang ia tipu pada hari kiamat. Hamilan, hal keadaan memikul, lahu bagi itu barang yang ditipu, ala dhori, atas pundaknya. Nah, jadi misalnya harta ghanimah itu mendapat bahagian onta 2 ekong misalnya, lalu dikorupsi menjadi seekong. Nah, seekongnya itu kayaknya di hari kiamat dipikul di pundaknya untuk memberikan kepada yang berhak. Sedangkan di akhirat tidak perlu lagi, tidak membutuhkan apa-apa, karena masing-masing nafsi menjaga dirinya aja kada kawa, apalagi memberikan hasil dari korupsi. Akhirnya pahalanya diberikan, pahala yang ditipu itu diberikan kepada yang menipu. Habis sudah misalnya pahalanya, lalu dosa-dosanya si yang ditipu itu diberikan kepada yang menipu. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian disempurnakan tiap-tiap usaha apa yang ia usahakan. Tajawaza thawaba alimali, dibalas pahala amalnya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka itu tidak dizalimi. Aila yang kusuna min thawabi amalim syai'an, tidak dikurangi dari pahala amal mereka akan sesuatu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan lebih kepada orang, mengurangi yang lain. Lalu ditanya para sahabat, wahai sahabatku, maukah kamu aku beri lebih, sedangkan si fulan itu aku beri sedikit, dengan syarat kamu harus berganti, kamu menjadi orang yang jauh, sedangkan orang yang jauh menjadi orang dekat. Artinya yang jauh itu mendekat pada Nabi, mengelilingi Nabi bersama-sama Rasulullah, sedangkan kamu yang menerima banyak ke negeri orang. Lalu mereka berkata, sadaqta ya Rasulullah, kau benar Rasulullah, walaupun bagaimana saya tidak meninggalkan engkau Rasulullah. Karena mereka di sana itu untuk mendatangi Rasulullah itu banyak biayanya, harus biaya transportasi, harus menyediakan makanan, minuman, memikul jauh benar. Nah, jadi untuk bertemu Nabi itu lama, karena jauh perjalanan, ada yang sampai 2 bulan. Maukah ya Rasulullah? Lalu mereka tidak mau. Nah, jadi Rasulullah itu bukan ghalun, bukan tidak adil, tapi agar mereka itu memenuhi syarat, karena mereka jauh. Banyak jongkosnya kalau jauh.
Afamanittaba ridwanallah, siapa yang mengikuti ridho Allah, al imana, mengikuti iman dengan Allah, wal amala, dan beramal bi taati, dengan mentaatinya, yakni mu'minina, orang-orang beriman, kaman ba'a bi sakhatin minallah, kaman ba'a, seperti orang yang ihtamalahu bil kufri. Jadi ba'atu ihtamalahu bil kufri, menanggung ya kekafiran, wal amali bi maksiyatih, dan beramal dengan maksiat kepada Allah, yakni al munafiqina, maksudnya orang-orang munafik. Hum darajatun indallah, mereka mempunyai derajat, tingkatan-tingkatan di sisi Allah. Ai ahla darajatin, penghuni derajat-derajat, yuridu annahum mukhtaliful manazila, mereka berbeda-beda tempat tinggalnya. Apa manittaba ridwanahu, siapa yang mengikuti ridho Allah, al karamata wa thawaba, kemuliaan dan pahala, waliman babi sakhatin, dan bagi orang yang mencari murka Allah, minhu al mahanata, kehinaan, wal azab, dan siksaan, wallahu yabsirum bima ya'malun, dan Allah maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan, fihi, padanya, fihi hattun ala ta'ati, padanya itu adalah perintah memaksa atas taat kepada Allah, wa tahdhirun minal ma'siyati, dan menjauhi dari maksiat kepada Allah. Jadi beda orang yang taat kepada Allah dan taatnya sedikit, beda nanti di akhirat tempatnya. Jadi Allah itu maha adil. Jadi seperti di dunia, oh ini ada orang kaya, ada orang miskin. Oh ini ada orang yang mempunyai mobil mewah, ini ada bisi kendaraan aja. Nah sama aja di surga nanti beda-beda tempatnya sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Wallahu basirum bima ya'malun. Laqad manallahu.